warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Madiun akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya, Harning Diah Juni Astuti dari SMK Cendekia Madiun sebagai supervisor dan rekan saya Linda Ayuwardani dari TK Kemala Bayangkari 53 Madiun Kota sebagai coach. sebelah saya. Dan saya sebagai kuci yaitu Anastasia Suryaningrum dari TK Kemala Bayangkari 53. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Linda. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Harni. Ya, gimana kabarnya Bu Linda hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu Linda. Sebelum Bu Linda melakukan coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat, ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Di antaranya ada prinsip kemirtaan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi yang ada pada coaching, kemudian kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa, kemudian yang tidak kalah penting adalah menerapkan coaching dengan alur tirta. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan praobservasi ya Bu Linda. Nah, Bu Linda, kompetensi apa sih yang ingin Bu Linda kembangkan pada proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin bisa untuk kemitraan juga, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching saya. Kemudian saya juga ingin bisa mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lengkap sekali ya Bu yang ingin Sekali. dikembangkan ya. Iya. Nah, kemudian Bu Linda, untuk lebih spesifik lagi dalam kompetensi yang mana ini yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik. Kalau yang lebih spesifik ya Bu ya, saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ini Bu. Nah, berarti kemudian nanti dari pertanyaan berbobot bisa memancing ini solusi ya Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana sih yang ingin Bu Linda dapatkan dalam proses coaching pada siang hari ini? Baik, kalau untuk indikator keberhasilannya yaitu Bu, saya ingin coaching saya nanti bisa menggali atau mencari potensinya tersendiri, kemudian bisa menemukan solusinya sendiri Bu dari proses coaching tadi. Ya, luar biasa sekali. Baik, demikian dulu ya Bu untuk percakapan praobservasi kita pada kali ini. Silahkan Bu Linda bisa melakukan coaching. Semoga proses coaching berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator yang Bu Linda harapkan. Silahkan bisa dimulai untuk coachingnya. Baik, terima kasih Bu Ya, Harni. sama-sama. Selamat siang Bu Nana, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nana? Siang Bu Linda, alhamdulillah baik Bu Linda. Oke, baik. Tadi katanya Bu Nana ada yang mau diobrolin ya dengan saya. Coba boleh diceritakan kira-kira apa yang mau diobrolkan dengan saya hari ini? Ini Bu Linda, gini, saya punya sedikit masalah nih Bu Linda tentang anak-anak dari sekolah Bu Linda. Kira-kira permasalahan apa tadi Bu Nana? Gini Bu Linda, saya tuh ingin membangkitkan motivasi anak-anak saat kegiatan pembelajaran di sekolah. Oh, jadi yang ingin diceritakan dengan saya yaitu Bu Nana ingin meningkatkan motivasi belajar anak yang di sekolah nih Bu Nana gitu. Betul sekali Bu Linda. Kira-kira apa sih Bu Nana yang ingin didapatkan pada pertemuan hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari pertemuan hari ini Bu Linda, saya ingin mencari solusi bagaimana caranya saya membangkitkan motivasi belajar pada anak di dalam kelas. Karena ada beberapa anak yang Bu Linda yang kurang semangat ketika belajar di kelas karena ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak mau semangat belajar di dalam kelas. Oh, gitu. Kalau Bu Nana sendiri sudah terpikirkan belum terkait bagaimana atau rencana yang Bu Nana mau lakukan untuk memotivasi belajar siswa? Kalau
saya ya Bu Linda ya. Sebenarnya saya ingin melakukan itu Bu Linda, saya ingin menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak untuk belajar, sehingga nanti anak lebih bersemangat ketika belajar. Dan saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi misalkan biasanya saya hanya menggunakan metode bertanya jawab, bercakap-cakap saja, atau saya yang menjadi teacher center, atau saya yang bercerita. Nanti saya akan mengubahnya menjadi metode pembelajaran atau teknik pembelajaran yang bervariasi. Misalkan saya mengajak anak untuk berperan aktif menjadi student center, yaitu anak saya ajak untuk saya gali, saya stimulasi untuk mampu bercerita sendiri. Jadi tidak hanya guru yang bercerita, tapi anak juga bercerita. Mungkin dengan cara seperti itu anak akan lebih bersemangat dan lebih senang dalam kegiatan belajar di kelas. Oke, wah luar biasa sekali sih menurut saya Bu Nana. Dari yang sudah dijelaskan tadi menggunakan berbagai variasi tentunya ya Bu Nana. Kira-kira ada nggak sih hal yang spesifik yang ingin Bu Nana lebih tonjolkan dalam rencana tersebut, dan seberapa keberhasilannya kira-kira dari yang sudah dipilih tadi? Oke, hal yang ingin saya tonjolkan atau yang bisa saya spesifikkan tentunya yaitu untuk menumbuhkan motivasi anak itu tidak hanya beberapa anak, tapi semua secara keseluruhan dan konsisten. Jadi dalam satu hari itu anak full motivasinya penuh gitu. Jadi enggak motivasi pas kegiatan awal saja atau pas kegiatan inti saja, tapi dari anak datang hingga anak pulang tuh anak bisa bersemangat terus belajarnya. Dan tadi yang disampaikan Bu Lina berapa persentase yang ingin saya capai, yaitu sekitar 80-90%. Oke, kalau kira-kira nih Bu Nana, apa potensi yang Bu Nana miliki untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Oke, motivasi Kekuatannya? oh ya, kekuatan yang saya miliki yaitu itu Bu Linda. Saya bisa membuat media pembelajaran. Biasanya yang saya berikan kepada anak-anak itu saya menggunakan media pembelajaran yang nyata atau konkret, jadi asli. Jadi anak merasa tertarik dan senang Bu Linda. Saya juga bisa membuat APE atau alat permainan edukatif. Jadi tidak hanya monoton dengan menggunakan LKS atau majalah saja, tetapi dengan menggunakan APE tersebut yang saya buat sendiri, itu bisa menunjukkan motivasi atau semangat pada anak, karena anak belajar hal lain. Tadi Bu Nana sudah menyampaikan nih bahwa Bu Nana bisa menggunakan alat-alat permainan edukatif seperti itu yang bisa menumbuhkan motivasi belajar anak. Kira-kira nih ada nggak sih menurut Bu Nana hambatannya untuk menumbuhkan itu seperti itu tadi? Oke. Kalau hambatannya ya Linda terkait itu pembuatan media APE, tentu ya itu Linda sarana dan prasarana serta itu Linda dana. Mengenai dana kan kalau pembuatan APE itu kan membutuhkan dana yang banyak ya Linda, karena sarana prasarananya atau media alatnya itu kan kita harus beli. Ya bisa memanfaatkan benda yang ada di sekitar, tapi biasanya tetap kurang maksimal. Tetap kita membutuhkan benda-benda atau bahan tambahan yang dari toko. Nah itu perkendalanya dana itu kendala, dan mungkin perkendalanya saya menyampaikan kepada nasdaq yang ada di sekolah tentang pemanfaatan API ini untuk media pembelajaran anak sehingga bisa memotivasi anak untuk belajar. Penggunaan alat-alat APE itu kan memang sangat berpengaruh juga dalam memotivasi belajar anak. Kalau dari kurangnya ketersediaan APE itu kira-kira solusi Bu Nana sendiri untuk mengatasinya apa? Oke, mungkin solusi saya yang pertama, saya bisa menggunakan media pembelajaran itu dalam bentuk IT. Jadi saya menyiasatinya dalam bentuk IT terlebih dahulu. Saya perkenalkan misalkan untuk pembelajaran bertemakan binatang atau kendaraan, saya perkenalkan melalui IT, yaitu di laptop atau di PowerPoint atau di ACD seperti itu Bu Linda. Jadi nanti sambil saya itu kita menggunakan Launchpad. Kan kalau APE yang pure bahan dan alatnya
motivasi dengan lospat, ya misalkan tutup botol ataupun apa ya, kancing baju ataupun apa ya, gelas aqua itu kan masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan aktivitas. Jadi saya mensiasati dengan menggunakan lospat sebagai bahan pembuatan aktivitas. Dari tadi sebenarnya kan sudah memahami mulai dari kekuatan Bunana yang bisa membuat API seperti itu, media pembelajarannya bisa memotivasi belajar anak. Bunana juga sudah mengetahui solusi-solusinya di Bunana. Kira-kira nih Bunana, apa sih Bunana bisa melaksanakan atau melakukan itu dari aksinya? Oke, kalau dalam waktu dekat mungkin saya akan melakukan yaitu mengganti metode cara mengajar saya. Itu yang mungkin saya lakukan secara cepat ya. Kalau untuk jangka waktu berikutnya mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran yaitu tadi dengan IT, dan nanti sambil berjalannya waktu saya bisa sembari membuat API tadi. Ya, sekitar berapa ya? 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Jadi selama 2 minggu ini Bunana akan mulai memproses membuat alat-alat seperti itu agar bisa memotivasi, menumbuhkan motivasi belajar siswa gitu. Bagus sekali sih Bunana. Itu tadi kira-kira dari percakapan kita sore siang hari ini ya Bunana ya, hampir menjelang sore ini Bunana. Apa yang Bunana dapatkan kira-kira? Yang saya dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini Bu Linda, saya akhirnya menemukan solusi atau alternatif dari apa ya, permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu tentang bagaimana saya membuka atau membangkitkan motivasi pada anak-anak. Nah, Bunana, kalau Bunana ingin Bunana dapatkan juga dari motivasi, harapannya selain siswa itu bisa termotivasi, apalagi sebenarnya dengan penggunaan media-media. Oke, tentunya kalau anak itu sudah termotivasi, maka nanti akan meningkat pula kinerja dia ketika di sekolah juga. Jadi prestasi anak tentunya juga akan meningkat kalau anak itu merasa bersemangat dan termotivasi. Tentunya dari saya meningkatkan motivasi anak tersebut, tujuan akhirnya nanti pasti pencapaian akhir anak atau apa ya, prestasi anak akan terlihat. Harapannya seperti itu Ya. Bunana, dengan munculnya motivasi belajar anak yang semakin baik, kemudian prestasinya juga akan meningkat. Wah, keren sekali sih Bunana, percakapan sore hari ini sangat menarik sih Bunana. Saya juga jadi berpikir ini bagaimana menciptakan atau membuat APE yang menarik biar siswa saya juga termotivasi. Keren sekali sih Bunana. Nanti bisa kita saling sharing Bu Linda. Kalau Bu Linda punya waktu banyak, nanti bisa ketemu saya lagi dan kita bisa ngobrol tentang pembuatan aktivitas. Ya, ini saya akan menunggu. Biasanya kita ada kegiatan khusus ya Bunana ya. Iya, betul Kita sekali. bisa sharing di situ. Oke, Berarti Bunana. terima kasih banyak Bunana. Sama-sama, Bu Terima Linda. waktunya untuk coaching kita hari ini. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Linda, gimana? Selamat siang Bu Harning, alhamdulillah. Nah, Bu Linda tadi kan sudah melakukan coaching ya. Nah, menurut Bu Linda, bagaimana Bu Linda menilai sendiri performa coaching pada siang tadi, Bu? Baik Bu Harning, tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama coach saya. Nah, selama melakukan coaching tadi, menurut saya nih Bu Harning, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Saya juga sudah melakukan alur tirta dan kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa, sudah lengkap sekali ya Bu ya. Nah, mengapa Bu Linda menilai Bu Linda sudah seruntut itu? Kalau dari hasil saya tadi, saya sudah menerapkan semuanya itu menurut saya. Oh ya, baik sekali. Bu Linda, di sini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Boleh saya menyampaikannya? Boleh,
silakan Ibu. Iya, di sini saya mengamati tadi Bu Linda sudah melakukan coaching dengan baik, Bu. Iya. Sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot yang sudah Bu Linda sampaikan tadi. Iya. Sudah sangat bagus sekali. Kemudian juga sudah berada di kesadaran penuh. Kemudian sudah memancing pertanyaan yang kreatif. Kemudian Bu Linda juga berperan aktif dan kreatif sehingga prinsip kemitraan coaching dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi Bu Linda, menurut yang sudah saya sampaikan di atas, mendengar pengamatan saya tadi, menurut Bu Linda bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai Bu Herning. Sudah sesuai ya Bu ya. Namun demikian Bu, ada beberapa yang perlu saya sampaikan dan mungkin perlu Bu Linda kembangkan. Nah, misalnya tadi Bu Linda menanyakan pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya sudah Bu, akan tetapi bisa dimaksimalkan ya Bu, karena pertanyaan yang berbobot ini bisa memancing Koci untuk memberikan jawaban yang lebih spesifik sehingga Koci bisa memaksimalkan potensi dirinya dari masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana menurut Bu Linda? Ya, setuju sih Bu Herning. Memang tadi sepertinya untuk pertanyaan berbobot kurang maksimal di Bu Herning, padahal itu penting sekali agar bisa menggali potensi coaching saya untuk menemukan solusi-solusinya. Nah, Bu Linda, tadi kan Bu Linda sudah evaluasi ya dari coaching yang sudah dilaksanakan. Dari diskusi ini sudah terbayang belum Bu? Nanti setelah ini Bu Linda akan meningkatkan, khususnya adalah pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Mungkin waktunya kapan, di mana, dan perlu siapa sih yang terlibat di dalamnya? Untuk setelah ini ya Bu ya, saya akan lebih berlatih coaching lagi, baik dengan rekan sejawat atau keluarga, khususnya dengan peserta didik. Untuk waktunya mungkin secepatnya bisa saya lakukan, dan dengan itu di mana saja, pastinya bisa di sekolah, di rumah, dan tentunya di rekan-rekan sejawat saya itu di mana saja. Nah, luar biasa sekali ya, Ya. Bu Linda ya. Ya. Bu Linda, izin nanti untuk hasil supervisi ini akan saya catat di supervisi akademik ya Bu ya. Baik, Bu. Nah, sebagai penutup percakapan pra-observasi ini, apa sih yang Bu Linda dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari hasil pra-observasi ini tentunya tadi Bu Herning sudah memandu saya, adanya acuan-acuan itu yang sudah diberikan oleh Bu Herning tentunya bisa saya gunakan untuk proses coaching tadi nggih Bu. Jadi saya bisa ingat untuk prinsip-prinsipnya, menggunakan alur tirta juga. Pastinya saya mendapatkan kemampuan saya dalam coaching bisa lebih baik. Alhamdulillah. Nah, sukses ya Bu Linda untuk Ya, kedepannya. terima kasih, Semoga Bu. keberadaan kita dapat bermanfaat untuk murid dan lingkungan sekitar. Sampai jumpa lagi ya Bu Linda. Sehat Ya, selalu. terima Wassalamualaikum. kasih.